Orang tenggelam dalam salju kok bisa ketemu ya bang? Part 2. Oke, ketika dia baru keluar, dia nggak sengaja nih lihat ada papan snowboard di sebelah kanan dia. Dan otomatis dong dia berhenti. Karena itu adalah orang yang sedang terkubur di salju. Dan ini nih yang ngebuat Bang Zuber panik juga. Karena orangnya masih hidup. Dengan bukti dia masih menggoyang-goyangkan kakinya. Artinya orang ini masih sadar. Nih gue mau kasih lihat nih. Nah ketika dia berhenti, salju itu tingginya sebetis dia. Oke, sebetis dia. Tujuan dia ingin memadatkan salju. Perlahan demi perlahan mendekati orang tersebut. Tadinya Bang Zuber ini pengennya mendekati orang dengan memadatkan salju. Dia pikir kelamaan, makanya dia melepaskan alat skinya dan mencoba untuk menaiki salju tersebut. Tapi kalau lo perhatiin, ketika dia pengen naik di salju tersebut, dia nggak bisa. Ternyata saljunya udah tinggi, bukan saljunya yang tinggi, tapi posisi dia tanpa dia sadari itu terperosok perlahan demi perlahan. Lo bisa lihat, yang tadinya gue bilang saljunya tingginya sebetis, sekarang mungkin udah tingginya seperut dia. Buktinya apa? Dia susah naik, lo lihat, dia susah naik gitu. Oke, lo lihat, Bang Zuber tidak kehilangan akal. Emang abang gue pinter sih. Si Bang Zuber ini menggunakan papan skinya untuk menjadi penopang agar dia bisa naik di salju tersebut. Dia udah naik nih, dia mau gak mau, dia harus kebuka jalan buat diri dia sendiri ke korban tersebut. Gak bisa dia naik, karena salju itu akan longsor juga. Jadi mau gak mau dia buka jalan buat diri dia sendiri dulu ke sana gitu. Dan itu capek coy, karena dia ngegalinya sambil ngerangkak. Lu bayangin aja ngerangkak, gak berdiri, ngerangkak. Kalau berdiri ya dia juga terjeblos dong di situ. Nah, di sini juga Bang Zuber pinter banget ya. Dia memastikan kepalanya menghadap kemana nih si orang tersebut dan menggoyang-goyangkan papannya agar memberitahu bahwa ada yang sedang mengevakuasi dirimu, wahai orang yang terperosok. Setelah tahu posisi kepala di mana, dia berusaha menggali agar si orang tersebut bisa bernapas. Gue jujur ya, maaf ini gue ketawa ya. Si Bang Zuber ini ngomong kasar terus cuy. Karena apa? Karena capek cuy. Gue kalau Pov Zuber ya, gue Pov Zuber nih. Gini gue capek banget. Cuma kalau nggak kayak gini, ini orang mati gitu tuh. You're right, can you hear me? Ini agak susah sih, karena lo bisa lihat Bang Zuber terus menggali tapi saljunya terus turun gitu. Ya karena dia tanah, bawahnya kopong, kosong ya pasti akan longsor ke bawah. Contoh kecilnya seperti ini. Come here. You okay? You alright? Okay, you're good. You're good, I got you. You okay? Can you breathe? Oh, yeah. Okay. Yeah. Yeah, no problem, man. You're good. Oh, all right. Get a little more snow with me around. Thank you. You're good, man. You're good. Dan jujur ya, gue tuh agak sedikit sebel sama Bang Zuber. Kenapa? Dia punya sekop di dalam tasnya. Kenapa dia nggak buka jalan pakai sekop? Kenapa pakai tangan? Capek-capek lo bang. Kalau udah mau nyampe, lo nggak apa-apa pakai tangan. Karena kalau pakai sekop, kemungkinan bisa melukai si korban tersebut. Namanya juga netizen ya guys ya. Dimaklumin nih guys ya, sok bener gue nih, padahal nggak ngerasain. Oke, waktu kesimpulan, gue cuma bilang orang ini adalah orang yang paling beruntung di planet ini pada saat itu. Ya kalau di persentase dia tuh 99% itu pasti mati. Yang pertama bisa mati lemas karena dia terkubur di salju. Yang kedua dia pasti akan mati dan pingsan karena posisi dia itu kepala di bawah. Tekanan darah akan menuju otak dan lama-lama akan membuat dia pingsan dan mati. Tapi 0,1% bisa-bisanya orang bisa lewat di jalan itu. Kalau kita ikutin rule ya, aturan main ski ya, jauhilah perpohonan. Pepohonan itu berbahaya. Lo bisa lihat ini gambar pohon ini. Pepohonan sangat-sangat berbahaya. Di video pertama gue pernah bahas. Pinter sih. Kenapa pinternya? Karena dia tidak banyak gerak gitu. Lo bisa bayangin,
dia terperosok di dekat pohon. Kalau dia tahu konsep salju di pohon itu kan tebel, tinggi. Kalau dia makin gerak, itu makin jatuh ke dalam tuh orang. Malah nggak bisa ditemuin sama sekali. Dan intinya menurut gua, dia doa kalau gua ke Tuhan atau ke Allah ya. Ini luar biasa sih. Bagaimana dengan doa dia 0,01% dia bisa selamat. Itu dikabulin cuy. You okay? Can you breathe? Oh, yeah. Okay. All right.